Nah, pada kesempatan yang lalu-lalu sudah saya demokan tentang penggunaan daripada OBD ini ya, OBD scanner yang model ELM327 yang seperti ini. Ini terkonek di sini. Nah, ini nih barangnya. Yang kemarin saya bongkar itu, ternyata ini cocok, masih bisa ada software yang cocok guys, tapi ternyata kecepatannya rendah. Oke, jika sudah, kemudian maka ini dihubungkan ke laptop dan kita siapkan untuk software ininya. Untuk softwarenya saya pakai ScanMaster ELM. Nah ini ya, ScanMaster ELM seperti ini. Ini ikonnya mana? Ini ScanMaster seperti ini. Maka akan didapat seperti ini. Kalau kita connect dalam kondisi mesin mati ini ya. Perhatikan yang ini nih. Nah, dia akan hijau semua ini. Nah, saya tadi sudah melakukan rekam layar ya, untuk ketika dia beroperasi, ketika mesin kita hidupkan dan ini alat ini tercolok ke laptop. Seperti apa hasilnya, ini dia. Jadi kita mulainya dari sini nih ya. Nah, ini kemudian nanti kalau sudah muncul seperti ini, setelah OBD dicolokkan, OBD port konverter ELM327 yang ke USB dicolokkan ke konektor DLC nya si mobil, maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada opsi untuk otomatis dan lain-lain, kemudian USB dengan menggunakan FTDI, Bluetooth, WLAN. Nah, karena untuk USB-nya itu tidak ada, USB-nya laptop saya nggak bisa Bluetooth, maka nggak bisa ngonek ke Bluetooth. Jadi bisanya virtual serial ini yang kita pakai. Kemudian untuk ELM327 versi Bluetooth-nya, untuk ELM37 dongle-nya itu terregistrasi ke COM8, maka kita pilih COM8, kemudian kita pilih factory setting 38400 bps. Kemudian ya seperti ini, kemudian tinggal oke, coba kita mulai ya. Kita coba disconnect ya. Ini kan terconnect nih seperti ini. Kemudian ini kondisi engine nyala tuh ya, RPM nya sudah mendekati idle. Dari tadi pemanasan 900an RPM, ini udah mendekati 750, berarti sudah ini ya, mendekati idle mesin kondisi panas ya. Untuk ECT di sini kulannya ini baru nyampe 80 derajat Celcius. Kemudian untuk load engine 20-an persen. Kemudian karena kita nggak jalan, ini kan speedometer, dan ini untuk RPM nya, dan ini adalah untuk RPM analognya, berada di posisi ini. Kemudian informasi apa yang tertampil dari ini? Standar seperti ini. Kalau readiness itu akan seperti ini. Nah, ini berarti yang bisa dimonitor hanyalah yang hijau-hijau itu saja. Jadi yang tidak nyala itu berarti nggak bisa diakses ya. Ini apakah keterbatasan dari ECU nya, apakah keterbatasan dari ininya, softwarenya? Ini kurang paham saya. Kemudian di sini fuel. Nah, ini fuel ini kurang presisi ya. Ini saya belum ngerti nih caranya agar fuel ini bisa dihitung seperti halnya pada ininya, pada speedometer. Ini
masih belum ngerti saya. R ini adalah untuk intake manifold air flow rate, nggak termonitor. Ini yang termonitor hanyalah IAT sama manifold absolute pressure-nya 27 kPa. Ini aja. Kemudian balik lagi ke standar, ini kita bisa close. Setelah kita close, maka di sini dari mulai start ini ketika dicolokkan maka akan muncul barisan ini ya. Nah, ini berarti di sini kita bisa perhatikan ya, COM8 terkoneksi ya. Kemudian set baud ke 9600. Kemudian si software mendeteksi ini kita pakainya ELM327 versi 1.5 untuk dongle OBD2 nya ya. Kemudian untuk interface sudah connect, kemudian dikenali sebagai OBD2 RS232 interpreter. Kemudian interface versionnya ELM327 versi 1.5. Car battery voltage terpantau 12,3 pada port OBD. Kemudian connection protocol otomatis. Kemudian please wait. Kemudian dia bisa mendeteksi ECU ini dolar. Kemudian 7E8 CAN ID ECU crash 1. Ini adalah untuk ECU Agia ya. Kemudian juga dikenali bahwa untuk standar yang dikenali itu adalah protokol ISO 15765-4 atau CAN 11500. Coba kalau kita disconnect bagaimana? Nah, ini disconnect seperti ini. Kemudian kalau kita connect lagi, nah akan seperti ini. Ini bisa perhatikan ya, kalau connect berarti hijau nyala semua ya, harus seperti ini. Kemudian vehicle info ini nggak begitu akurat, coba read. Nah, ini hanya membaca calibration identification ini dari data ECU-nya, hanya bisa ini aja yang dikenali ya. Kemudian sistem status seperti ini, OBD type not OBD compliant. Nah, ini saya masih mencari apakah yang dimaksud not OBD compliant ini berarti punya saya ini OBD atau bukan, ini kurang ngerti saya, ini CAN atau OBD. Katanya dia nggak support OBD itu gitu. Apakah harus di scan dengan Toyota test screen? Nah itu mungkin juga. Jadi kalau mau lebih detail pakai Toyota test screen. Kemudian trouble codes ini seperti halnya membaca DTC ya. Kemudian freeze frame ini juga untuk menyimpan. Ini read, coba ada DTC yang terpantau enggak? No. Kemudian untuk oxygen sensor, freeze frame, trouble code, ini read lagi. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kemudian kalau oxygen sensor ini apa ini? Ini oxygen sensor seperti ini. Kemudian saya arahkan ke sensor 1, kemudian read. No data available. Monitored test result. Coba kita read. Nggak ada apa-apa. Actuator. Coba kita read. Itu tidak mendukung support mode untuk 08. Live grid seperti ini. Kemudian ini masih 000. Ini merupakan gabungan secara tag dari apa display tadi ya. Ini semua yang bisa dibaca oleh software ini dan juga OBD dongle-nya ke ECU Agia. Mungkin Ayla sama ini. Nah, seperti ini kalau kita lakukan pembacaan, maka dia akan scanning terus ya. Scanning, dia akan men-scan ini nih. Kemudian kita stop karena kita tidak memerlukannya lagi. Live data meter ini bisa kita custom. Ini tadi seperti yang tadi ya. Misalkan calculated engine value, kemudian di sini untuk speed mana itu speed, engine vehicle speed, kemudian untuk ini untuk engine coolant temperatur,
kemudian ini untuk barometric pressure, kemudian kita lakukan pembacaan. Nah, akan terbaca seperti ini. Nah, ini barometric pressure 101 kPa ini kayaknya ini adalah tekanan itu ya, tekanan radiator ya. Engine coolant 90 derajat Celcius, akuratnya segitu. Kemudian untuk calculated load value 20%, mesin idle 20%, berarti kita punya tenaga ya 80%, dengan efisiensi dan lain-lain paling mentoknya 60%. Vehicle speed karena kita nggak jalan maka berarti 0 km per jam. Live data grab, nah ini bisa kita grab, ini bisa kita ini ya lakukan ini apa itu grabbing seperti ini. Kemudian ini ke engine vehicle speed, kemudian ini untuk tadi intake manifold pressure apa untuk engine coolant, kemudian untuk ini untuk barometric pressure, nanti gak akan ada coba absolute throttle position ini ya. Kemudian kita lakukan read. Nah, seperti ini ya datanya ya. Ini RPM, ini coba saya gas sedikit nih ya. Coba digas nih. Kalau digas begini RPM-nya belandang. Coba kita stop, kemudian untuk speed ini kita ganti untuk tadi apa yang bisa yang cakep itu tadi adalah ini ya, apa itu calculated load value ini. Coba read, akan seperti ini. Kemudian coba kita gas sedikit. Akan berpengaruh ya terhadap itu ya, kalau RPM-nya naik. Calculated engine value-nya ngaruh itu. Kemudian kita hentikan, tinggal di config ini untuk mengaktifkan yang bisa-bisa ya ini ya. Ini untuk PID yang dikenali yang centang hijau, kemudian yang strip-strip yang kali merah itu berarti yang silang merah berarti nggak bisa dibaca nih. Tuh. Ini semua kan terwakili yang pada ini ya, pada live data meter, live data grid ini. Tuh. Power. Nah, ini power ini untuk power ter. Ini belum resolve, ini saya belum resolve-nya. Ini adalah ini untuk dyno, ini tes dyno ini. Masalahnya harus menyesuaikan ini nih rasio segala macam, ini belum saya cari detailnya. Ini harus tahu nih beratnya berapa, berat kendaraan, kemudian diameter roda, kemudian tipe fuel, kemudian rim diameter. Nah ini yang perlu disetting. Nanti akan ketemu grafik yang seperti ini. Itu tuh ya, yang seperti grafik dyno itu. Ya, semoga preview ini bermanfaat ya. Nah, seperti ini kalau kita tampilkan untuk dashboardnya. Suhu bulan udah mencapai 100 derajat tuh. Itu udah hidup sekitar ada hampir 10 menit ini. Tadi sistem status tadi. Oh, di live data grid ini. Nah, ini ada nih. Number of warm up since diagnostic trouble code cleared. Ini udah 17 menit ini.
menit ini harus ini. Minutes engine run while activated kosong. Gitu guys. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Nah, tadi itu ada yang kelupaan, yaitu bagaimana kalau AC hidup. Nah, ini seperti ini kalau AC hidup ya. Ini AC saya hidupkan ya. AC hidup bisa dilihat itu ada kenaikan untuk calculated load value ya. Kalau pada kondisi idle dia 20%, tapi kalau AC hidup maka akan membebani 44% ya. Jadi 20% sendiri untuk tenaga AC ya. Itu menurut hitungan dari software ini gitu. Bulan temperatur naik turun karena untuk kipas tentunya akan berpengaruh terhadap kipas radiator karena program untuk bulan diambil oleh program AC. Kemudian long term fuel trim bank 1 itu naik turun. Itu 27 kPa itu apa itu? Intake manifold absolute IAT itu. IAT-nya 25 kilopascal itu berapa PSI ya? Kemudian vehicle speed, nah itu kan bisa naik turun. Kita lihat kalau misalkan lagi hidup dia 920. Kemudian kalau idle 750. Ini sama, ini datanya ini sama ini ya, speedonya di mobil gitu. Ya ternyata hanya ini aja kalau didapat dari Scan Master ELM ya, data yang bisa kita baca ya, nggak terlalu banyak. Saya pinginnya termasuk yang dalam-dalam, tapi nanti saya akan coba pakai Toyota Tech-Stream. Masanya Toyota Tech-Stream itu mengharuskan kita harus punya dongle khusus yang untuk Toyota ya. Konverternya konverter khusus, harganya agak mahalan, hampir 500-an ribu. Ada yang 300 ribu, kayaknya patut dicoba itu. Bukan ELM 327 ya, tapi dia memang khusus untuk Toyota ya. Mungkin itu lebih detail nanti hasilnya, lebih banyak dari ini. Tidak hanya parameter umum saja, OBD yang umum ini kurang bagi saya ini. Mungkin karena ini LCGC, apakah itu juga ngaruh? Ada pemangkasan pada fitur-fitur OBD, diagnosa OBD-nya kurang tahu juga. Mungkin ada juga kali. Masa juga kayaknya susah kalau seperti itu. Kalau LCGC itu paling juga dia partnya juga harusnya sama nih, seperti punyanya Yaris gitu ya. Tapi ya masalahnya Toyota itu beda sama mobil-mobil Eropa dan lain-lain. OBD itu malah ke mobil Eropa dan Amerika, bukan mobil Jepang. Mobil Jepang kan ya kayak gini. Sayang saya tidak bisa mendapatkan data pembanding. Mungkin apakah nanti coba punya teman yang punya Sigra atau apa, nanti kita coba lihat pembacaannya seperti apa. Nanti kita coba ya. Oke, kita hentikan. Terima kasih.